Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Mulia dengan NIM 202210094 dan ini rekan saya atau partner saya Hikmatul Asiyah Izana dengan NIM 202210052. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah guna untuk melengkapi persyaratan ujian akhir semester pada tahun 2023-2024 dengan mata kuliah psikologi pendidikan dengan tema teori-teori belajar psikologi pendidikan. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan saya Hikmatul Asya Izana. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dengan pendekatan behavioristik dan teori belajar dengan pendekatan kognitif. Pertama, yaitu teori belajar dengan pendekatan behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sebenarnya, memahami teori ini sangatlah mudah. Kita hanya perlu mengingat kata behavior sebagai kata dasarnya, yaitu perubahan tingkah laku, yang mana arti behavior ini yaitu tingkah laku atau perilaku, yang mana teori behavior ini mengandalkan hasil tanpa memikirkan prosesnya apa, yang penting adalah hasilnya. Ada beberapa kelebihan dari teori belajar ini. Pertama, bisa membantu siswa mencapai tujuan belajar, karena ini sangat mengutamakan dan sangat mengandalkan hasil. Dan yang kedua, membangun konsentrasi individu. Pada teori ini, guru harus aktif terhadap siswa. Jadi, guru harus banyak memberikan stimulus kepada siswa. Bisa dengan cara memberikan reward atau penghargaan, bisa dengan cara memberikan punishment atau hukuman. Jadi, jika ada yang mendapatkan hukuman, itu akan membangun konsentrasinya kembali pada materi. Contohnya, ada guru yang menulis di papan tulis, terus ada siswa yang membuat gaduh saat pelajaran. Di saat itu guru bisa menunjuk siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini saat guru memberi punishment, itu siswa akan sadar, oh, kalau aku ribut saat pelajaran kita akan dapat hukuman. Nah, begitu juga dengan reward, misalnya memberikan pujian, tepuk tangan, hadiah, atau memberikan coklat misalnya. Itu juga akan membuat siswa lebih berkonsentrasi atau menjadi contoh bagi siswa-siswa lain. Oh, jika saya menjawab pertanyaan dari guru, saya akan dapat hadiah contohnya. Nah, dari situ bisa membangun konsentrasi individu. Yang ketiga, materi dirancang secara khusus. Di sini guru itu yang harus aktif, dan di sini guru harus merancang materi ini dengan baik bagaimana agar siswanya bisa memahami materinya. Dan yang keempat itu sesuai dengan materi pembelajarannya. Jadi, guru itu merancang materi tersebut sesuai dengan materi pembelajarannya. Yang kelima itu sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Nah, di antara kelebihan behavioristik ini, nyatanya teori ini juga memiliki kekurangan. Adapun beberapa kekurangan behavioristik ini, pertama, hanya berpusat pada guru. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan daripada latihan, yang mana hanya mementingkan hasilnya daripada prosesnya. Entah itu mengerti atau menghafal, yang penting hasilnya. Yang ketiga, kaku dan membosankan. Dan yang keempat, siswa menjadi pasif dan tidak inovatif. Karena apa? Karena hanya berpusat pada guru saja. Selanjutnya yaitu teori belajar dengan pendekatan kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu. Belajar dengan teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Teori ini berpandang bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang cakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk
terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Adapun penerapan teori belajar kognitif yaitu pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru. Jadi ini sangat berbeda dengan pendekatan behavioristik, yang mana pendekatan itu belajar harus berpusat pada guru, sedangkan kognitif ini belajar tidak harus berpusat pada guru. Dan yang kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama dan juga berbeda dengan behavior tadi ya, yang mana behavior ini kan sangat mementingkan hasilnya dan tidak mementingkan prosesnya, sedangkan kognitif ini sangat mementingkan prosesnya. Dan yang ketiga, itu guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa, sudah sejauh mana siswa itu tahu tentang materi. Nah, yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik tanpa paksaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Rizky Pertama Mulia. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah teori belajar dengan menggunakan pendekatan humanistik. Adapun teori belajar humanistik ini adalah teori yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu para peserta didik untuk mengembangkan diri mereka, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka masing-masing atau mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar ini atau teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Dalam teori belajar humanistik ini, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri mereka dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami para perilakunya untuk memahami belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Adapun ciri-ciri pendekatan humanistik ini adalah yang pertama, satu, mementingkan manusia sebagai pribadi atau manusia yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, mementingkan kebulatan pribadi atau karakteristik dari pelakunya. Kemudian yang ketiga, mementingkan peranan kognitif dan efektif. Keempat, mementingkan persepsi subjektif yang dimiliki tiap individu. Kemudian yang kelima, mementingkan kemampuan untuk menentukan bentuk tingkah laku dari pelakunya itu sendiri. Yang keenam adalah mengutamakan insting. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa dapat kami sampaikan dari pembahasan atau materi pendekatan teori-teori belajar psikologi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.